Sapaan Gembala Jumat 25 September tahun 2020. Tema kita tentang Kronos dan Kairos, diambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Apa itu Kronos dan Kairos? Biasanya jika kita menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, maka hanya diterjemahkan sebagai kata waktu, namun dengan pengertian yang berbeda. Kronos lebih menunjukkan kepada urutan waktu seperti detik, menit, dan jam. Sedangkan Kairos adalah waktu yang diberikan Allah sebagai sebuah kesempatan. Biasanya Kronos dan Kairos ini memiliki keterikatan dalam kehidupan sehingga setiap manusia harus menggunakan setiap kesempatan yang diberikan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik. Biasanya Kronos dianggap suatu hal yang buruk, sedangkan Kairos adalah suatu hal yang baik karena dari Tuhan. Di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Di dalam ketiga ayat tersebut, Paulus menasihati jemaat Efesus agar memperhatikan cara hidup mereka. Apa yang membedakan orang arif dengan orang bebal adalah bagaimana mempergunakan waktu yang sudah ada. Jadi kearifan seseorang ditunjukkan lewat kemampuan untuk menemukan kehendak Allah di tengah beragam kehendak si jahat. Ini berarti kearifan hidup adalah bagaimana bisa menemukan Kairos di tengah tumpukan Kronos. Akan tetapi pemisahan Kronos dan Kairos ini juga berdampak tidak baik. Karena seolah-olah Kronos itu adalah ciptaan dari si jahat, sedangkan Kairos adalah ciptaan dari Tuhan. Padahal untuk menemukan Kairos kita perlu yang namanya sebuah Kronos. Poin utamanya adalah baik Kronos maupun Kairos adalah ciptaan dari Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya sungguh amat baik. Oleh karena itu, maka kita yang penuh dengan iman harus mengelola Kronos yang tampak biasa saja, lalu mengubahnya menjadi Kairos yang bermakna. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam spiritualitas keseharian kita, apakah kita telah menggunakan setiap waktu yang Tuhan sediakan dengan baik? Seringkali ada yang mengeluh bahwa dia kekurangan waktu. Padahal Tuhan menciptakan waktu untuk semua orang berjumlah 24 jam. Tidak ada perbedaan untuk hal tersebut. Oleh karena itu, sebagai pengikut Kristus, kita harus menggunakan Kronos tersebut untuk mendapatkan sebuah Kairos dalam kehidupan kita. Gunakanlah waktu-waktu yang sekarang untuk mendampingi orang tua kita, berjumpa dengan orang tua kita, memberikan cinta kasih kepada orang tua kita, bahkan juga kepada anak-anak dan rekan sekerja kita. Gunakanlah setiap waktu yang ada untuk mengembangkan talenta dan hobi kita. Gunakanlah setiap waktu yang Tuhan berikan untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ingatlah, sebagai orang arif dalam kehidupan ini, maka kita harus menggunakan setiap waktu, setiap Kronos yang ada untuk menjadi Kairos dan memberikan hal yang baik. Tuhan memberkati kita.